Perkenalkan, nama saya Siva Febrianti dari kelas 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak mengutip dari buku sejarah yang ditulis oleh Togiono K.S. dijelaskan bahwa Kerajaan Demak merupakan sebuah kerajaan yang memegang puncak kepemimpinan di Jawa. Kondisi tersebut terjadi setelah Majapahit runtuh. Sejarah Kerajaan Demak bermula pada abad ke-15 silam. Pada saat itu, Kerajaan Demak merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam yang telah berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Dijelaskan bahwa pendiri Kerajaan Demak adalah seorang putra Raja Majapahit bernama Raden Patah atau Raden Fatah. Tidak hanya lahir sebagai putra dari seorang raja, Raden Patah juga merupakan seorang keturunan Majapahit yang dinikahi oleh sosok Putri Sunan Ampel. Selain dikenal sebagai Raden Patah, sang pangeran juga kerap disebut sebagai penambahan Timbun. Sementara itu dijelaskan dalam buku sejarah karya Nana Supriyatna, setelah Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, kerajaan tersebut terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Setelah kepemimpinan Raden Patah berakhir, cucunya yaitu Sumangsap menggantikannya. Kemudian di sekitar tahun 1507, seorang bernama Pati Unus atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor naik tahta yang membuatnya disebut sebagai Sultan Demak. Di tangan Sultan Demak, Kerajaan Demak mengalami perkembangan. Tepatnya terjadi di tahun 1512 sampai 1513. Pati Unus memiliki rencana dalam menjalankan politik ekspansi dan memperkuat perdagangan di Selat Malaka hingga Laut Jawa. Ia pun melancarkan serangan terhadap Malaka. Setelah itu, barulah ibu kota kerajaan Majapahit dapat direbut oleh Demak di tahun 1527. Pada momentum inilah sejumlah kerajaan kecil yang tersebar di Pulau Jawa juga berhasil direbut oleh Demak. Sebut saja misalnya Tuban, Pengiang, Klungkung, Telrung, Bagelan, hingga Banyumas. Beberapa tahun setelahnya, sejumlah kerajaan kecil yang memiliki corak Hindu juga berhasil direbut. Namun demikian, pada saat ini terjadi kepemimpinan Demak telah berganti. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Selain berhasil melakukan ekspansi pada sejumlah wilayah kerajaan yang ada di Pulau Jawa, ternyata Kerajaan Demak juga memperoleh masa kejayaan di bawah kepemimpinan seorang raja baru. Raja tersebut tidak lain adalah Sultan Trenggono. Masih dijelaskan dalam buku yang sama, Sultan Trenggono ternyata memiliki masa kepemimpinan di Demak sejak tahun 1521 silam. Sosoknya berhasil membuat Kerajaan Demak meraih masa kejayaan yang begitu gemilang. Salah satunya terkait dengan penguasaan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Sultan Trenggono, tingkah laku dan pergerakannya rupanya menjadi perhatian orang-orang Portugis. Setelah Sultan Demak ketiga itu melakukan beberapa kali penyerangan terhadap Portugis di Malaka dan mengusir Portugis di Sunda Kelapa, bukti konkret perhatian orang-orang Portugis terhadap Sultan Trenggono adalah adanya catatan mengenai pergerakan Kesultanan Demak di bawah Sultan Trenggono. Salah satu catatan tersebut bahwa memuat berita mengenai kematian Sultan Trenggono. Berita mengenai kematian Sultan Trenggono yang tercatat dalam berita Portugis ditulis orang Portugis yang bernama Fernandes Manes Pinto. Menurut catatannya, pada tahun 1546, Sultan Trenggono menyerang Penarukan Situbondo yang kala itu di bawah kekuasaan Belambangan. Dalam upaya penaklukan Penarukan, Demak dibantu oleh Cirebon. Sunan Gunung Jati mengirimkan 7.000 orang yang dipimpin oleh Fathahillah untuk membantu Sultan Trenggono. Selain itu, dari 7.000 pasukan Cirebon, itu di dalamnya juga terdapat tentara Jayakarta dan Banten. Fernandes Menzo Pinto dikisahkan ikut rombongan tentara itu bersama 40 orang tentara Banten. Penaklukan Penarukan ini dikisahkan berlarut-larut. Bahkan setelah pengepung Penarukan selama 3 bulan, Demak belum juga dapat merebut kota itu. Suatu ketika Sultan Trenggono bermusyawarah bersama para adipati bawahnya untuk melancarkan serangan selanjutnya. Putra Bupati Surabaya yang berusia 10 tahun menjadi pelayannya. Anak kecil itu tertarik pada jalannya musyawarah sehingga tak mendengar perintah Sultan Trenggono. Sultan marah dan memukulnya. Anak itu secara spontan membalas dengan menusuk pisau ke dada Sultan Trenggono. Sultan kemudian tewas seketika dan segera dibawa pulang meninggalkan Penarukan.
Begitulah kisah kematian Sultan Trenggono dalam catatan Portugis. Perlu dipahami bahwa dalam masa pemerintahan Sultan Trenggono ini, Demak banyak melakukan ekspansi militer ke beberapa daerah, serta melakukan hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara untuk menghalau Portugis di Nusantara. Daftar Raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Sosoknya merupakan pemimpin dari Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak berhasil memiliki pelabuhan besar yang dapat berfungsi sebagai penghubung transportasi bagi perdagangan dan juga nelayan. Raden Patah meninggal dunia pada tahun 1518 silam. 2. Pati Yunus atau Pangeran Sabanglor. Setelah kepemimpinan Raden Patah berakhir, kekuasaan diambil alih oleh Pati Yunus atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sabanglor. Pada masa kepemimpinannya, Demak berhasil memimpin penyerangan terhadap Malaka. Namun, Pati Yunus meninggal dunia tak lama setelah Raden Patah, yaitu di tahun 1521. 3. Sultan Trenggono. Setelah Pati Unus wafat, Sultan Trenggono menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Demak. Pada masa kepemimpinannya Sultan Trenggono inilah, Demak mengalami masa kejayaan karena berhasil merebut wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 dan memicu kekosongan takhta di Kerajaan Demak. 4. Sunan Prawoto. Sebagai putra sulung dari Sultan Trenggono, nama Sunan Prawoto diajukan untuk menggantikan ayahnya. Hal ini disepakati oleh Sunan Giri bersama dengan sesepuh lainnya. Tidak hanya dikenal sebagai pemimpin Demak, Sunan Prawoto juga mendapatkan gelar sebagai Sultan Syah Alam Akbar Jimboningrat IV. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada tahun 1478. Adapun sosok pendiri dari Masjid Agung Demak adalah Wali Songo. 2. Sakatatal, beduk, dan kentongan. Selanjutnya ada sakatatal atau tiang masjid, beduk, dan kentongan yang terdapat di dalam Masjid Agung Demak. Seluruh benda tersebut juga dibuat oleh Wali Songo. Khususnya untuk sakatatal berjumlah 4 tiang utama ada di dalam masjid tersebut. 3. Pintu Bledek. Kemudian ada juga pintu Bledek atau disebut sebagai bledek atau petir. Berbeda dengan sakatatal, beduk, dan kentongan yang merupakan buatan dari Wali Songo. Pintu bledek atau petir ini dibuat oleh Ki Ageng Selo. 4. Dampar Kencana. Peninggalan kerajaan Demak lainnya yaitu ada Dampar Kencana yang dikenal sebagai singgasana raja atau sultan. Namun, Dampar Kencana saat ini digunakan sebagai mimbar atau khutbah di dalam masjid. 5. Piring Campa. Kemudian terdapat piring campa berjumlah 60 lebih buah yang merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah yaitu Putri Campa. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.